Universitas Gadjah Mada. Dan saya mengajak rekan-rekan alumni untuk hadir di dalam acara kumpul rimbawan di Fakultas Kehutanan pada tanggal 17 Oktober 2025. Pak Jokowi menghadiri acara reuni alumni Fakultas Teknologi Kayu UGM tahun 85. Sibuk amat sih Pak bikin selebrasi-selebrasi kayak gini untuk menandakan bahwa Bapak adalah seorang lulusan yang pernah kuliah di UGM gitu. Sedangkan yang ditanyakan oleh rakyat ini kan adalah ijazah asli Bapak. Itu aja ditunjukkan. Jadi tinggal buka lemari, ditunjukkan ijazah aslinya, tunjukkan ke publik, bikin konferensi pers, panggil orang yang sudah menuduh kan Bapak masa dituduh ya, direndahkan serendah-rendahnya. Ajak juga peneliti independen supaya memang udah ketahuan asli apa gimana, ya udah tinggal kasih tahu aja nih ijazahnya asli. Padahal tinggal gitu doang sih. Bapak sebagai pejabat publik yang pernah memakai ijazah insinyur teknologi kayu Bapak sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali kota dulu kan, terus menjadi gubernur, terus menjadi presiden, ya itu udah menjadi milik publik karena Bapak melamar menjadi pejabat publik yang digaji oleh negara, yaitu uang rakyat ya, berarti rakyat bosnya gitu. Sama seperti saya waktu bekerja dulu juga saya serahkan ijazah saya ke perusahaan untuk diteliti, untuk dilihat oleh pemimpin perusahaan apakah benar ijazah saya asli atau enggak. Terus saya lihat juga di reuni anak tahun 80 tahun 90 gitu ya, saya tahu banget karena kita kan nggak punya medsos ya dulu ya. Terus kalaupun kita tuh pada bercanda ketemu temen tuh udah main kelepak-kelepakan aja gitu loh. Apalagi Pak Jokowi sekarang kan udah bukan presiden lagi ya Pak ya, gitu, udah menjadi rakyat, walaupun Bapak masih dikasih uang pensiun gitu kan, masih dibiayai oleh negara, tapi Bapak kan udah bukan presiden lagi gitu loh. Tapi kok sepertinya teman-teman Bapak itu banget ya, apa namanya, formal banget gitu ya ke Bapak ya, nggak kayak temen gitu loh. Walaupun memang oke deh Pak Jokowi pernah jadi presiden, nggak mungkin kelepak-kelepakan, tapi kayaknya nggak sampai seformal itu deh kalau saya biasanya ya, anak tahun 80 tahun 90-an gitu. Itu acara reuni ada Pak Ganjar, Pak Anies, ada Caimin datang ke UGM ya, banyak gitu ya orang-orang gitu, Kiai Haji Ma'ruf Amin datang. Bapak malah nggak datang, apa nggak diundang? Pak bilang Pak, tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Kalau saya sih masih husnuzon ya Bapak punya ijazah asli, makanya saya bilang Pak tolong tunjukin ijazah aslinya. Kalau saya sendiri udah merasa Pak Jokowi nggak punya, pasti saya udah bilang ah males apa segala macam. Kalau saya sih masih husnuzon gitu, makanya saya masih berharap Bapak, ayo Pak nggak usah kebanyakan selebrasi kayak begitu, karena orang makin nggak percaya. Kalau Bapak makin banyak gerakan, makin banyak gaya, makin banyak apa, orang jadi makin nggak percaya gitu loh. Bahkan sekarang yang percaya bahwa ijazah Bapak palsu itu udah makin banyak loh Pak, udah makin banyak gitu, bukan cuma sekedar rismon apa, enggak, udah makin banyak banget. Apalagi rakyat sekarang udah pada pinter ya, medsos itu kan jadi membuat kita pinter juga gitu lah. Jadi kita tahu tentang undang-undang, kita tahu tentang pejabat publik itu harus seperti ini. Soal ijazah presiden asli itu atau tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Ya, orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja ini ijazah saya. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut ya, cuplikan-cuplikan itu di mana Bapak Jokowi mengundang para teman-teman lamanya atau alumni dari Universitas Gadjah Mada ini untuk menghadiri reuni mereka yang diadakan pada tanggal 17 Oktober ini. Ya, tentunya dalam hal tersebut ya dia mengundang beberapa alumni itu. Ya, di situ juga cuplikan satunya ibu ini memberikan pernyataan itu ya, belak-belakan membahas tentang Bapak Jokowi yang mengundang teman-temannya alumni. Ya, di situ dia mengundang di Fakultas Kehutanan itu ya, mengundang banyak alumninya ya. Dia memberikan pernyataan itu seakan-akan membuat banyak reuni-reuni itu biar segera mereka bisa mempertanyakan kejelasan, padahal ijazahnya ini masih belum asli ya, tentunya ijazahnya ini palsu ya. Tentunya dalam sebuah kegaduhan negara kita ini dan dalam politik negara kita ini selalu terkait dengan Bapak Jokowi ini ya. Tentunya seenak saja dia meminta untuk ikut reuni padahal ijazahnya aja palsu ya, dia juga belum ikut di situ. Masih sempat dia mengadakan hal tersebut ya, seakan-akan
dia adalah tamatan dari Universitas Gadjah Mada. Ya tentunya kita tidak bisa dibohongi dia untuk kedua kalinya ya tentunya, karena sudah 10 tahun kita udah dibohongi, negara kita sudah dibohongi hanya karena satu ijazah palsu tersebut ya. Inilah orang-orang yang haus akan kekuasaan, yang mereka menghalalkan segala cara, membuat rekayasa sebagaimanapun ya untuk segera buat negara kita sebagaimana perlunya mereka melakukan hal tersebut. Nah, di situ juga banyak pernyataan-pernyataan ibu ini berbelakang memberikan pernyataan yang menohok kepada Bapak Jokowi ini. Ya kiranya Bapak Jokowi ini jangan sampai membuat gaduh negara kita, jangan sampai membuat kesalahan yang sama lagi ya. Tentu banyak hal-hal yang sudah membuat masyarakat muak kepada dia ya. Ibaratnya biarlah masyarakat mau supaya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo segera mengeksekusi Bapak Jokowi ini. Ya, karena kenapa? Karena yang membuat kegaduhan negara kita ini ya salah satunya dia sendiri, Bapak Jokowi ini ya tentunya bukan hanya dia. Ya, ibaratnya dia masih belum selesai dengan kasusnya, terbitlah kasus anaknya. Nah, semakin banyak kegaduhan politik-politik yang terjadi di negara kita ini ya selalu terkait dengan dirinya, yang seakan-akan mereka yang membuat rencana sedetail mungkin untuk melaksanakan rencana itu yang mereka membuat berbagai hal-hal kegaduhan negara kita ya supaya salah satu permasalahan mereka ini diabaikan atau terlupakan oleh masyarakat. Ya tentunya kita juga sebagai masyarakat tidak akan pernah melupakan hal tersebut. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kita harus mengetahui kebenaran tentang sejarahnya dari pemimpin kita ya, salah satunya Bapak Jokowi ini. Karena beredar di beberapa media sosial ya tentunya kita kepo ya tentang mantan pemimpin kita atau mantan dari presiden ini ya. Banyak ungkapan-ungkapan, sebagian mereka bilang itu asli dan lebih besarnya mereka bilang itu palsu. Namun dari pihak Bapak Jokowi ini masih belum juga mengakui akan hal tersebut ya, seakan-akan mereka menutup mulut ketika ada orang memberikan data-data yang valid bahwa ijazahnya ini palsu ya, mereka menutup mata supaya kita tidak melihat hal tersebut. Nah, kita bisa menilai dalam segi orang-orang yang menghujat dia ya, kalau memang benar-benar asli ya tentu dia tidak terima akan hal tersebut ya, tentu dia akan mengklaim ya, dia akan meminta orang tersebut untuk mempertanggungjawabkan ya. Begitu juga dengan dia yang sudah menghindarkan atau dia mencabut laporan tersebut ya, tentunya kalau memang benar-benar asli ya tentu dia harus lebih memperkuat lagi, namun ia mencabut hal tersebut. Nah, ini yang menjadi kecurigaan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, semakin lama semakin terbongkar ya, lama-kelamaan angka ada kebenaran di sela-sela kebohongan itu ya. Mereka tidak bisa lagi memberikan pembelaan kepada diri sendiri, apalagi Rektor UGM ini, walaupun banyak hal-hal yang sudah mereka membela secara mati-matian, tapi tidak akan ada hasilnya. Karena kenapa? Karena dalam hal tersebut ya memang benar kesalahan fatal ya, kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Kalau semakin lama semakin terhebohnya kasus ini, maka lebih dari sini nantinya takutnya masyarakat yang akan turun tangan. Ya, Bapak Jokowi ini seakan-akan memberikan pernyataan bahwa dia adalah alumni dari UGM ini atau dari Fakultas Kehutanan yang dia meminta untuk acara reuni itu dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober. Nah, inilah yang kita akan kita nantikan nanti pada tanggal 17 Oktober itu. Bagaimana tanggapan teman-temannya yang alumni dari Fakultas Kehutanan itu? Apakah memang benar asli dia sudah kuliah di situ atau memang benar-benar palsu? Ya tentunya dalam ungkapan itu nanti kita akan menyaksikan. Ya di situ kita akan melihat nantinya siapa yang benar, siapa yang salah ya, terungkap di situ. Karena di situ akan terlihat dengan jelas, akan mereka membahas hal-hal tersebut ya, tentunya di beberapa media sosial yang beredar tentang tudingan kasus itu ya, tentunya para teman-temannya akan melihat ya, dan bisa mempertanyakan langsung juga kepada Bapak Jokowi ini. Ya, kalau dia bisa menjawab dengan hal yang bisa memastikan bahwa ijazahnya palsu atau asli ya, tentunya itu tergantung dia sendiri. Yang penting kita sebagai masyarakat Indonesia menunggu terus orang-orang yang memberikan pernyataan bahwa ijazahnya ini palsu. Ya, tentunya ini akan menjadi pengalaman kita ke depan ya teman-teman dalam memilih calon
pemimpin-pemimpin kita ke depannya di tahun 2029 nanti. Nah, teman-teman, sekian dari video ini. Coba viral luaskan video ini supaya kita bisa saling bertukar pikir dan berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita juga bisa berpikir kritis dalam situasi-situasi global negara kita ini, terutama politik mengenai tentang Bapak Jokowi ini. Ya, kita dukung terus, kita mengawal terus supaya apapun yang ada di negara kita, ya apapun yang terbaik yang diberikan oleh Bapak Prabowo ini, ya supaya itu yang menjadi memajukan negara kita, memberikan damai sejahtera di negara kita. Ya, terima kasih teman-teman.